Kalau lu dan keluarga lu mau selamat dari segitiga setan ini, maka dengerin cerita nyata yang akan gue bagikan di sini. Dan pada satu titik dia udah nggak sadar pinjaman outstandingnya hampir 300 juta rupiah. Di situ dia pengen bunuh diri. Ini adalah segitiga setan yang bisa menghancurkan hidup kita semua. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi, Mister? Maka yang pertama lakukan adalah sebarkan informasi ini, jangan di-keep di lu sendiri agar makin banyak orang yang bisa dicegah agar tidak terjebak ke dalam penipuan-penipuan berbasis online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW, Break Time with gue, Mr. Catur. Ini sungguh ironi, gue mau bahas sesuatu yang penting banget pengen gue ceritain di sini, dan gue rasa ini juga bisa berdampak buat diri lu ataupun orang-orang terdekat lu. Jadi gue harap lu bisa nonton video ini sampai akhir. Jadi ceritanya gini. Beberapa kawan dekat gua udah kenal lama sama dia, datang bercerita. Dia bercerita dia punya suatu bisnis. Lalu dia minta saran ke gua. Mister, gua butuh saran dari lu. Ada bisnis yang dikenalin oleh temen gua yang udah berjalan menurut dia sudah 1 tahun dan menghasilkan. Tapi yang dia lakukan adalah dia harus mendaftar ke dalam suatu platform. Platformnya yang satu ini gua harus sebut namanya adalah Meta Business Partner. Seolah-olah ini nama yang sangat prudent karena berasosiasi dengan perusahaan besar di dunia yaitu Facebook yang namanya kita tahu Meta Corporation. Nah, di situ dia melakukan transaksi yang menurut penjelasannya adalah di bidang retail, di mana dia menjadi investor perantara antara penjual dan pembeli. Nah, setelah dia itu ngisi form lalu dia masukkan dana, dia mencoba di level pertama nilainya 3 juta rupiah. Nggak lama kemudian hanya masukin data-data lalu dia klik, hanya sekitar 15-20 menit kemudian dia mendapatkan returnnya sebesar yang dia cerita itu 600.000. Jadi dia dapat modalnya 3 juta ditambah 600.000, 3,6. Alhamdulillah menurut dia. Lalu dia tertarik untuk menambah lagi. Di level kedua dia menambah 10 juta rupiah. Dan nggak lama kemudian juga setelah mereka mengisi form dan lain-lain, itu balik dengan lebihnya 2 juta. Jadi dia dapetin modalnya 10 juta dengan lebihnya 2 juta atau totalnya 12 juta rupiah. Dan alhamdulillah Mister, dia cerita. Akhirnya karena untuk mendapatkan permanen member, di mana benefit dari permanen member itu akan mendapatkan bagi hasil sekitar 3% setiap harinya selama 1 bulan full, dengan syarat dia memasukkan dana sebesar 88,9 juta rupiah. Nah, dia mengajak kawan-kawannya, 3 orang lainnya juga untuk masukin 88,9 juta rupiah. Lalu dia cerita, qadarullah Mister, teman saya menurut sistem ada melakukan kesalahan dalam sisi penginputan data, sehingga terjadi error dan dananya tidak bisa ditarik. Untuk menyelesaikan hal tersebut, maka dibutuhkan top up dana lagi sebesar 120 juta rupiah. Dari sini teman-teman udah kebayangkan ya gamenya, bahwa untuk menyelesaikan satu masalah itu harus top up lagi 120 juta. Dengan janji dia bilang kalau kita masukin 120 juta, maka 3 jam nggak akan lama, 3 jam kemudian akan balik semuanya plus 120 jutanya ditambah keuntungan dari 120 juta sebesar 20% atau 24 juta. Hanya dalam 3 jam aja janji dari si wakil dari aplikasi tersebut. Di sini kita seharusnya sudah merasa aneh kan ya. Nah, gue mau sharing di sini. Lalu gue ajak dia berbicara dengan cara rasional. Yuk kita cari, kita searching, kita googling. Kita lihat informasi-informasi yang ada di lini masa. Dan ternyata itu sudah banyak yang bahas bahwa itu adalah aplikasi bodong. Investasi yang nggak mungkin terjadi. Masih penasaran, akhirnya gue datang ke kantor Facebook Indonesia yang ada di Jakarta. Dan gue nanya di sana, Facebook itu tidak pernah mengeluarkan namanya nomor WhatsApp untuk CS-nya. Yang ada itu nomor-nomor akun manajer itu bagi pengiklan. Jadi nggak ada fasilitas yang namanya Meta Business Partner di mana lo harus masukin sejumlah dana untuk mendapatkan hasil sebesar 20%-an rata-rata. Ini ada sesuatu yang krusial di masyarakat saat ini. Bahkan teman-teman gue yang notabene-nya juga mereka adalah pengusaha, mereka orang terdidik. Gue nggak bilang bahwa sebagian besar di antara kita mungkin background-nya rendah. Enggak, tapi siapapun kita bisa jadi kena hal ini. Dan ini sangat penting sekali karena apa? Karena ada kaitannya dengan segitiga online lainnya akan gue bahas setelah ini.
Dari cerita tadi, gue pengen sharing ke lu semua bahwa ada modus yang harus diperhatikan, harus kita benar-benar waspada, bahkan untuk diri kita dan teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangin. Jangan mudah percaya dengan adanya penawaran-penawaran bisnis investasi, baik itu melalui aplikasi ataupun melalui offline, yang hasilnya itu nggak masuk akal. Karena yang kejadiannya adalah pada saat lu udah masuk, lu terjebak di dalamnya, dan lu butuh dana, lu akan minjam ke pinjaman yang paling mudah, yaitu pinjaman online. Nah inilah pintu kedua kehancuran yang mungkin akan membuat hidup lu tambah sengsara. Karena pinjaman online dengan seolah-olah bunga yang rendah, misalnya 0,5% per hari, 1% per hari, tapi nggak kerasa lu akan terus-terusan ditawarin untuk top up. Orang yang gua kenal, yang sangat religius, yang bahkan orangnya realistis, ternyata kemarin baru ngobrol sama gua, dia kena 22 pinjaman online. Bayangin, sekelas orang yang religius aja, gue sampai nggak percaya dia ngelakuin hal tersebut. Dan dia bilang pada saat dia melakukan satu pinjaman, dia seolah-olah tertagih untuk melakukan pinjaman yang lain. Karena ada penawaran terus dan sangat mudah untuk mendapatkan pencairannya. Dan pada satu titik dia udah nggak sadar pinjaman outstandingnya hampir 300 juta rupiah. Di situ dia sempat bilang waktu ada penerbangan, dia naik pesawat, dia pengen bunuh diri. Karena dia berpikir dia akan dapatin asuransi kematian dan itu bisa menyelesaikan semuanya. Tapi alhamdulillah masih terselamatkan karena dia mempunyai guru yang bisa menemani. Nah di sini gue pengen cerita ke lu bahwa di pinjaman online Indonesia saat ini secara data kawan-kawan semua, kenaikannya per Agustus 2025 itu 25% dari tahun lalu yang melakukan pinjaman. Dan nilainya fantastis, naik dari tahun ke tahun. Bahkan menurut informasi berita yang dirilis oleh OJK itu menyentuh hampir 80 triliun rupiah untuk pinjaman online. Dan nilai NPL-nya atau non-performance loan di mana kegagalan bayar mungkin terjadi itu sangat tinggi sekali. Dan kalau kita bedah, ini terjadi hampir di semua segmen usia, baik di usia remaja, di usia dewasa, bahkan di usia orang tua di atas usia 50 tahun. Semua udah kena. Dan pinjaman online yang memudahkan ini membuat kita berpikir bahwa mendapatkan dana itu mudah. Padahal, gue pernah bahas di video gue sebelumnya tentang berhutang. Hati-hati jebakan hutang, karena di situ yang diserang adalah psikologikal kita, mindset kita. Seolah kita mendapatkan uang mudah, padahal kita harus membayarnya. Dan kalau saat kita tidak bisa membayar, maka kita akan melakukan pinjaman satu, pinjaman lainnya. Dan menurut data yang perlu kita perhatikan, ternyata pinjaman dari segmen perempuan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan laki-laki. Dan ini pernah ada case di suatu daerah, bahkan sampai seorang ibu membunuh anaknya karena dia terlilit hutang pinjol. Dan dia merasa daripada anaknya susah, lebih baik dia bunuh anaknya. Nauzubillahimindzalik. Teman-teman bisa lihat nanti beritanya tentang kengerian dari efek dari pinjaman online yang tidak terkendali ini. Bermula dari aplikasi online atau aplikasi bodong yang tadi gue sebutkan, diceritakan di awal, maka pada saat lu nggak punya dana, lu akan melakukan pinjaman online. Pada saat pinjaman online, lu nggak bisa bayar, dan lu melakukan pinjaman lagi di pinjaman online yang lain, maka pikirannya adalah kebanyakan orang melakukan judi online. Karena berharap keberuntungan saat lu dapetin dana dari pinjaman online, lu masukin ke judi online, sehingga berharap lu menang, lu dapat duit banyak, lu bisa nutup semua kerugian itu. Ini kan logika yang sesat, ini logika yang sangat tidak benar. Gua harus sampaikan di sini, lu harus sadar bahwa tiga hal ini berkaitan satu sama lain dan itu akan menjebak lu, kehidupan lu, keluarga lu sampai dengan titik yang nggak bisa lu bayangin. Bahkan banyak yang menjadi korban dengan dia melakukan pengakhiran dirinya. Meskipun misalnya lu bilang, lu nggak ikut aplikasi online, lu nggak terjebak dalam aplikasi online, tapi lu melakukan pinjaman online dan mungkin bermula dari iseng awalnya, akhirnya ketagihan, lu nggak bisa bayar. Lagi-lagi efeknya kebanyakan larinya mencoba keberuntungan di judi online. Dan begitu juga sebaliknya, kalau lu udah terkena judi online, lu tertagih, lu pasti menang pertama kali, 2 kali, 3 kali. Habis itu lu butuh dana lebih besar lagi karena lu ketagihan, lu akan melakukan pinjaman yang sangat mudah, yaitu pinjaman online. Dan di sini udah ketebak kan? Ini adalah segitiga setan yang bisa menghancurkan hidup kita semua. Mau lu bilang pinjaman lu itu yang terdaftar resmi ataupun yang ilegal itu sama-sama berbahaya. Sekali lagi, lu pikir baik-baik kalau lu mau melakukan pinjaman melalui aplikasi-aplikasi online, itu sama aja lu sedang menggali kubur lu sendiri. Maka video ini bermaksud untuk ngingetin semua. Di sana banyak banget scam, banyak banget penipuan. Bahkan ada yang disebut dengan love scam. Tanda-tandanya ada cewek cantik yang bakal nge-DM lu,
Lalu dia akan cerita dia punya bisnis, dia ngajakin bisnis sama lu, terus akhirnya lu tertarik, lu invest dana, pertama kecil dibalikin, tapi akan bergulir dan minta sama besar lagi, dan akhirnya apa? Akhirnya sama dengan cerita yang awal gue ceritain, semuanya bohong, semuanya nggak ada. Dan juga ada task scam, lu harus selesaiin suatu kerjaan-kerjaan tertentu. Lu harus menyelesaikan suatu tugas-tugas tertentu. Misalnya lu klik-klik tombol tertentu, lu akan dibayar. Kalau lu mau dapetin bayaran lebih tinggi, lu maka harus masukin dana lagi. Habis itu lu akan dibalikin dana plus keuntungannya. Lalu akan ditantang lagi dengan tugas selanjutnya, dengan dana lebih besar lagi. Dan kalau mau mencairkan, maka harus masukin dana yang lebih besar lagi. Memang yang namanya pinjaman online itu memudahkan. Dan judi online dengan iklan yang luar biasa, bahkan aplikasi online pun dengan iklan yang luar biasa, itu menggiurkan. Tapi dampaknya sangat berbahaya. Di sini gua kasih tahu, dampaknya nggak main-main. Itu nyerang psikis dan psikologikal lu, dan lu bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh lu sebelumnya. Misalnya lu bunuh diri, atau lu bunuh keluarga lu, atau lu malah jadi stres, jadi gila, dan lain-lainnya. Maka nggak ada faedahnya dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Di sini udah kelihatan sebenarnya cara mainnya, maka perhatikan tanda-tanda bisnis yang nggak masuk akal. Yang pertama, dia memberikan keuntungan yang nggak realistis. Dengan waktu cepat, memberikan return 10%, 20% dari nilai yang lu tanamkan. Dan kalau ada temen lu yang ngajakin gitu, lu sadarin temen lu. Lu stop, jangan sampai ngelanjutin lagi. Karena pasti ujungnya nilainya akan semakin besar dan kerugiannya juga akan semakin membengkak. Yang kedua, biasanya nggak punya kantor resmi. Jadi gue selalu bilang ke temen gue, lu udah cek nggak sih kantornya di mana? Dan rata-rata nggak dicek. Lu bisa cek kantornya, ada nggak kantor perwakilannya? Lu datengin kalau emang ada bisnis sebagus itu. Harusnya bener-bener terang benderang bagaimana transaksi itu dijalankan. Dan yang ketiga, biasanya ada iming-iming lagi untuk menambahkan dana agar bisa mendapatkan benefit yang lebih menarik lagi. Dan pada titik tertentu, biasanya yang terjadi adalah pada saat lu nggak bisa narik dana, alasannya ada sistem error, ada misalnya kesalahan administrasi, lalu ada pergantian server, dan lain-lain. Ini pola yang berulang dari tahun ke tahun. Bahkan dari era tahun 2000-an ini udah banyak terjadi. Dan seharusnya teman-teman semua udah banyak literasi, jangan sampai terjebak lagi dalam aplikasi-aplikasi online yang bodong seperti ini. Nah, termasuk pinjaman online. Di awalnya, lu akan diberikan kemudahan-kemudahan dengan bunga yang rendah. Dan lu tahu nggak, data lu tuh dijual ke aplikasi yang lain. Karena pada saat lu nggak bisa bayar, aplikasi yang lain tiba-tiba akan menghubungi lu dan akan membuat lu menggali lubang lebih besar lagi. Pada saat lu punya dua aplikasi dan nggak bisa bayar, aplikasi lain akan menghubungi lu lagi. Seolah itu ada solusi. Dan karena lu sedang terserang psikologinya, lu akan buka lagi aplikasi ketiga. Dan begitu seterusnya. Bayangin aja, ngadapin satu orang yang nagih ke lu aja lu nggak sanggup, bagaimana menagih sampai dengan 10 atau 20 aplikasi karena lu nggak sadar lu buka-buka kecil-kecil untuk menutup bunga tanpa menyelesaikan seluruhnya. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi, Mister? Nah, kalau itu sudah terjadi, maka yang pertama lakukan adalah stop. Jangan pernah dilanjutkan lagi. Baik itu aplikasi online, dana yang lu udah masukin, ataupun pinjaman online, apalagi judi online. Lu harus stop, udah stop. Yang kedua, bertobat. Bertobat kepada Allah. Karena lu udah melakukan kesalahan yang luar biasa. Dan yang ketiga, akui kesalahan itu, akui diri sendiri bahwa sudah melakukan kesalahan. Dan meminta pertolongan kepada Allah. Yang keempat, ceritakan kepada orang tua, kepada sahabat, kepada keluarga, agar mereka terbuka. Karena secara statistik, orang-orang yang menceritakan masalahnya ke keluarga itu dapat menyelesaikan masalahnya lebih cepat dibanding dia yang menyimpan masalahnya sendiri. Karena dengan dukungan keluarga, maka semua elemen itu mensupport. Bahkan debt collector pun itu nggak akan mempan karena keluarga udah saling tahu. Dan yang kelima, lu perhatikan aturan-aturannya, bahwa sudah ada aturan dari pemerintah, undang-undang yang menyatakan bahwa penagihan itu hanya boleh dilakukan kepada si penghutang. Jadi keluarga lu, temen lu, dan lain-lain lu bekalin. Lu minta maaf, gue minta maaf ya, gue pernah melakukan hutang seperti ini lewat pinjaman online, dan mungkin lu akan dihubungi, tapi lu bisa bekali mereka bahwa melakukan penagihan ke orang yang bukan berhutang itu adalah tindakan pidana dan bisa dilaporkan ke polisi. Dan langkah selanjutnya, apabila lu udah kena dengan yang namanya pinjaman online, maka lu bisa melakukan negosiasi. Ya, datang ke aplikatornya, dengan mediator, maka lu bisa melakukan negosiasi untuk hanya membayar pokoknya saja. Dan di situ memang mental kita diuji, mental kita harus kuat-kuat karena lu bakal ditelepon oleh debt collector dan lain-lain. Tapi yang gua tahu, debt collector juga punya limit nelponnya. Dia akan mencari target lain yang tidak terserang psikologikalnya.
Maka yang paling penting adalah jaga kesehatan mental lu. Jangan sampai lu kalah, jangan sampai lu malah jatuh dan lu nggak bangkit. Dan itu malah merugikan hidup lu dan merugikan hidup orang-orang yang dekat dengan lu. Dan buat lu yang lagi nonton video ini, jika ada yang nawarin bisnis-bisnis yang seperti tadi gua sampaikan ciri-cirinya, maka segera cek. Bisa cek ke OJK dengan lapor di 157. Lu bisa tanya, ada bener nggak bisnis atau platform keuangan yang terdaftar di OJK seperti ini. Lalu juga lu bisa searching sedikit, lu bisa googling, lu bisa lihat di YouTube, lu bisa bahkan nanya ChatGPT atau AI, apakah bisnis yang ditawarkan oleh teman lu ini bener-bener prudent atau enggak. Sehingga lu nggak gampang tertipu, lu nggak gampang kemakan omongan dari temen lu sendiri. Jangan sampai karena gara-gara itu temen lu maka hilang objektivitasnya. Lu hanya ngeliat subjeknya bahwa yang nawarin temen lu nggak mungkin bohong. Bisa jadi dia pun sedang tertipu. Bisa jadi dia pun dalam keadaan tidak sadar bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kecerobohan yang akan berujung pada kehancuran. Terakhir, lu harus hati-hati dengan ID lu sendiri. Jangan mudah minjemin orang KTP lu, SIM lu, bahkan misalnya nomor handphone lu dengan alasan dia mau minjem, atau ada temen lu yang dengan janji, gua kok yang tanggung jawab, nanti gua yang minjem ke aplikasi tapi gua yang tanggung jawab. Jangan pernah lakukan hal itu. Even itu adalah sahabat lu dari kecil, even itu adalah orang yang terdekat dengan lu, jangan pernah lakukan. ID lu harus lu jaga. Meskipun kita tahu data di negara kita ini udah bocor semua. Tapi setidaknya jangan pernah gampang menyerahkan identitas-identitas resmi yang lu miliki ke orang-orang lain. Apalagi misalnya lu beli sesuatu, lalu dia minta ada foto di depan kamera. Lu jangan pernah mau ikutin, karena itu bisa jadi penyalahgunaan data yang akan merugikan lu, di mana data lu akan dipakai oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman, untuk melakukan judi, ataupun hal-hal lain yang pasti merugikan diri lu sendiri. Dan yang gak kalah penting, sebarkan informasi ini, jangan di-keep di lu sendiri, agar semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang aware, semakin banyak orang yang bisa dicegah agar tidak terjebak ke dalam penipuan-penipuan berbasis online ini. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.